Oke guys, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang Flutter ya. Oke, sebelumnya sebelumnya di video saya sudah memberitahu atau memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mendownload eh, SDK Dart sekaligus Flutter gitu. Jadi jika teman-teman yang belum mendownload yang baru ingin memulai belajar Flutter, silakan teman-teman, saya sarankan download eh tidak tonton video berikut ini. Mana? Teman-teman masuk ke dalam channel saya. Nah, nah ini dia. Nah ini dia. Dasar dat, dat dasar untuk pemula. Di sini saya memberikan tutorial untuk mendownload eh Dart, untuk mendownload file-file yang dibutuhkan untuk membuat project dengan Dart atau Flutter. Jadi silakan teman-teman yang baru ingin membuat project Flutter, silakan teman-teman saya sarankan untuk menonton video ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi kita pada video kali ini, yaitu tutorial Flutter dasar untuk pemula, memahami struktur dasar project aplikasi Flutter ya. Di sini saya menggunakan referensi dari website petanikode.com. Jadi website ini berisi tentang tutorial-tutorial yang bisa teman-teman akses dengan gratis ya. Dan bentuknya adalah sebuah modul sederhana atau tulisan-tulisan dokumentasi-dokumentasi. Eh, saya sarankan teman-teman untuk melihat eh, modul-modul di website ini ya, petani.com. Ini cukup cukup mudah untuk dipahami bagi siapapun yang suka dalam bentuk tulisan ya. Oke, langsung kita masuk. Jika kalian baru mulai belajar Flutter, berikut hal-hal yang harus dapat dipahami terlebih dahulu ya. Cara instalasi Flutter dan SDK. Nah, ini yang maksud saya ada di video ini. Jadi teman-teman, pertama cara instalasi Flutter dan SDK. Ini harus teman-teman pastikan semuanya sudah instalasi Flutter dan SDK-nya. Berikut dengan SDK-nya. Di video ini sudah ada lengkap tutorial mengenai instalasi Flutter dan SDK ya, Flutter SDK. Silakan teman-teman tonton video ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, cara menggunakan VS Code atau source atau tools kode lainnya lah ya, maupun Android Studio untuk coding Flutter. Jadi sebenarnya teman-teman tidak hanya bisa menggunakan VS Code saja, melainkan ada Android Studio atau bisa juga di IntelliJ IDEA ya, IntelliJ IDEA. Nah, ini dia. Nah, ini adalah salah satu tools pemrograman untuk membuat software atau aplikasi mobile menggunakan Java, Kotlin atau Flutter pun bisa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan Visual Studio Code, misalkan Visual Studio Code. Nah, ini yang biasa orang-orang gunakan ya. Dan ini juga saya pakai sekarang. Silakan teman-teman download dulu jika belum. Sesuaikan dengan perangkat atau device yang teman-teman gunakan saat ini. Atau bisa dengan Android Studio. Nah, download Android Studio. Saya sudah memiliki 3 tools untuk pemrograman ini ya, teman-teman. Jadi, tapi yang sering saya gunakan adalah Visual Studio Code. Saya memiliki Android Studio, ada IntelliJ sudah terinstall, nah ini dia, dan VS Code tentunya sudah, karena saya biasanya menggunakan Visual Studio Code.
Nah, ini dia. Silakan teman-teman gunakan tools yang teman-teman inginkan atau eh biasa teman-teman pakai ya. Kemudian yang ketiga, struktur directory, project dan struktur dasar kode program Flutter. Oke. Nah, khusus untuk poin ketiga ini kita akan bahas di sini ya. Jadi, oke, ini adalah struktur directory project Flutter-nya. Jadi, jika sudah teman-teman download apa direct apa namanya SDK-nya, kemudian sudah, oh iya, jangan lupa untuk mengecek selalu di terminal teman-teman, buka dengan ini ya apa CMD. Nah, bukan dengan run administrator ya. Kemudian ketikkan Flutter Doctor. Ini fungsinya adalah untuk mengecek seberapa lengkap package atau file-file yang kita butuhkan atau apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai membuat project Flutter ya. Nah, di sini jika teman-teman baru mendownload itu biasanya itu masih silang-silang warna merah gitu. Nah, itu tandanya teman-teman harus memenuhi atau melengkapi semuanya ini. Karena di sini saya sudah melengkapi semuanya, jadi saya sudah centang semua dan di sini tertuliskan no issues found. Tidak ada isu yang ditemukan, tidak ada masalah yang ditemukan. Jadi, saran saya sebelum teman-teman mulai membuat project, silakan teman-teman penuhi semua yang ada di sini. Penuhi spesifikasi atau syarat-syarat ini anggap saja sebagai syarat-syarat sebelum teman-teman ingin membuat project dengan Flutter. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada eh, kapasitas device atau minimumnya. Nah, ini silakan teman-teman menyesuaikan saja. Oke, seperti itu. Jika sudah menginstal ya, silakan cek dengan perintah flutter doctor. Kemudian silakan penuhi satu persatu. Di video saya yang ini saya sudah menjelaskan juga bagaimana cara memenuhi yang tadi ini. Nah, silakan teman-teman tonton saja video saya ini ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ini adalah struktur directory project Flutter. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba masuk saja ke dalam Visual Studio Code ya. Flutter new project. Oke. Flutter present backend. Flutter present. Oke, ini saja ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Oke, homepage. Oh, ini kita hapus dulu. Delete apa ya? Oh, kita hapus aja deh. Oke, nah, jadi teman-teman, oh enggak. Saya akan contohkan saja ya langsung teman-teman ya. Kita buat project baru ya dari Flutter. Misalkan kita ingin membuat di mana di sini saja misalkan. Kemudian new folder. Misalkan Flutter baru. Misalkan nah kita buka saja Visual Tools coding kita. Ini cara simple menggunakan ini cara menggunakan membuka file project dengan apa namanya? Terminal ya. Tinggal tuliskan kode spasi titik. Maka akan langsung terbuka Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara membuat project baru Flutter? Silakan teman-teman klik Ctrl Shift P. Kemudian di sini ada langsung pilihannya. Nah, teman-teman pilih aja paling atas ini Flutter New Project, enter, kemudian pilih yang application, enter lagi. Kemudian teman-teman ingin taruh di mana nih?
filenya. Misalkan tadi saya sudah buat file di my portfolio Flutter baru di sini ya. Kemudian select a folder to create the project. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman namakan project Flutter teman-teman. Misalkan Flutter eh Flutter new misalkan. Oke. Nah, maka di sini akan otomatis secara default secara otomatis akan dibuatkan library si Flutternya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah ada bawaan library atau file-file dari si Flutternya seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat secara manual satu persatu gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini sama halnya dengan Laravel dan lain-lainnya ya. Nah, di mana tempat kita ingin membuat sebuah project. Nah, itu pasti pertanyaannya ya. Jadi kita akan membuat project Flutter kita itu nantinya ada di folder ini di lib. Kemudian di sini ini adalah file default dari si Dart dari si Flutternya. Main Dart. Jadi ini main. Jadi file utama dari library-nya si Dart. Nah, di sini teman-teman bisa ubah saja. Jika default seperti ini tampilan seperti apa sih? Oke, kita coba ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana tampilannya, kita bisa menggunakan dua opsi. Pertama, teman-teman bisa menggunakan emulator yang ada pada toolsnya, atau bisa teman-teman menggunakan device teman-teman, misalkan menggunakan device teman-teman yang lain seperti handphone. Nah, itu bisa asalkan teman-teman colokan saja atau bisa menggunakan wireless juga. Nah, itu tinggal teman-teman pilih saja. Oke, di sini saya akan mencontohkan menggunakan emulator. Caranya teman-teman pertama klik no device ini, klik. Kemudian di sini teman-teman pilih mau menampilkan menggunakan emulator atau dengan Chrome atau Edge atau Windows. Nah, di sini kita pilih yang emulator karena kita akan menggunakan emulator ya. Kalau misalkan belum ada emulator ya silakan teman-teman create Android emulator. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau kalau tidak pilih yang default saja. Misalkan ada Flutter emulator apa, nah itu silakan teman-teman pilih saja. Ini sebenarnya bisa yang manapun ya. Saya ingin pilih yang ini aja, contohnya. Nah, maka di sini akan ada tulisan launching Flutter emulator. Oke, oke. Nah, di sini karena di sini saya sudah sebelumnya mengerjakan sebuah project, maka di sini masih ada tampilan projectnya. Jadi bagaimana cara menampilkan file yang ini? Caranya gampang, tinggal buka teman-teman, silakan menuju terminalnya. Kemudian ketikkan Flutter run dan enter. Nah, nanti akan dijalankan kemudian ditampilkan di dalam emulatornya. Tinggal tunggu saja sampai tampilan defaultnya muncul. Oke, seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Sedang loading ya, teman-teman. Oke, saya akan pause dulu videonya. Nanti saya akan lanjutkan ketika eh, emulatornya sudah berjalan dan sudah ditampilkan. Oke, oke, balik lagi. Nah, ini adalah tampilan default Flutter ya, teman-teman. Jadi tampilan defaultnya seperti ini. Jika kita belum mengedit apapun, nah ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, oke, kita oke, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Nah, ini ya, seperti yang sudah saya bilang, kita akan membuat program di lib. Nah, ini main Dart itu yang tadi. Nah, ini mana? Sorry. Main Dart. Nah, ini main Dart ya. Betul, sama ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penjelasan dari setiap file ya, setiap folder. Di sini ada folder Android,
berisi source code untuk aplikasi Android. Nah, ini ada folder Android, ini bawaan juga ya, bawaan dari si package-nya, bawaan dari si library si Flutter-nya. Jadi ini adalah file untuk aplikasi Android. Kemudian ada iOS, ini untuk aplikasi iOS, dan lib ini berisi source code kode Dart. Jadi kita itu di dalamnya menggunakan kode Dart ya, pemrograman Dart. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program atau kode aplikasinya nanti di lib ini. Kemudian ada tes berisi source code Dart untuk testing aplikasi. Jadi untuk testing aplikasi akan ada di folder tes. Kemudian ada .gt .gitignore adalah file git ya. Ini adalah file git. Kemudian ada .metadata merupakan file yang berisi metadata project yang di-generate otomatis. Kemudian ada .package merupakan file yang berisi alamat path package yang dibuat oleh pub. Nah, ada flutter underscore app.yml merupakan file XML yang berisi keterangan project. Kemudian ada paspec.log merupakan file yang berisi versi-versi library atau package. File itu dibuat oleh fab khususnya untuk mengunci versi package. Kemudian ada paspec.yaml. Nah, ini merupakan file yang berisi informasi tentang project dan library yang dibutuhkan. Jadi nantinya itu di paspec.yaml ini kita akan menambahkan library-library yang kita butuhkan nanti untuk membuat sebuah program. Misalkan contoh kita butuh library untuk API, misalkan menggunakan misalkan contoh di sini satu library dari Flutter ya. Flutter Dart package. Nah, misalkan kita butuh apa? Misalkan provider, nah atau Dio. Ini biasanya untuk eh Dio itu untuk configuration ya, untuk global configuration, untuk uploading, downloading. Jadi nanti kita menggunakan Dio. Ini adalah library dari si Flutter-nya. Jadi nanti kita menaruh library ini ya, kita nanti taruhnya di paspec.yaml di sini. Nah, di bagian Flutter, nah di sini. Nah, di sini sudah tercantum defaultnya itu SDK Flutter karena kita sudah mendownload si Flutternya, SDK Flutternya. Nah, maka akan muncul di sini secara otomatis. Jika yang tadi yang saya, nah ini dia yang ini sudah tercentang semua gitu. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kita akan menambahkan Dio. Nah, di sini jadi kita menambahkan itu di paspec.yaml, kemudian di dependencies. Kita menambahkan itu di dependencies, ingat itu ya, teman-teman. Oke, kita kembali. Jadi si Flutter ini itu si Dart ini tuh memiliki library-nya sendiri. Jadi dia punya banyak library yang bisa teman-teman gunakan untuk mendukung program teman-teman. Seperti itu. Oke, kembali. Nah, di sini ada struktur dasar kode aplikasi. Ya, kita langsung saja ke, nah ini dia. Ini kita minimize dulu. Nah, ini mana sih main.dart. Nah, ini dia. Nah, ini adalah struktur aplikasi sederhana atau defaultnya dari si Dart atau Flutter. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya pada apa namanya? Pada tampilan pada file ini itu ada 3 bagian ya, teman-teman. Pertama ada bagian import, kemudian ada bagian eh kemudian ada bagian main, dan ketiga ada bagian widget. Mana bagian import
Nah, untuk bagian import ya paling atas ya di headline-nya, di paling atas pokoknya. Teman-teman bisa cari yang namanya import. Nah, ini bagian import. Jadi setiap package yang dibutuhkan atau yang akan ditambahkan ke dalam satu halaman si Dart-nya itu akan diimport di bagian sini. Misalkan kita secara default itu menggunakan material.dart yang ada di dalam Flutter. Nah, jadi nanti si package ini akan diimport secara otomatis di halaman ini gitu. Jadi setiap package yang kita butuhkan itu akan ditambahkan secara otomatis di sini gitu. Seperti itu. Tapi kita harus dalam catatan kita harus mengekspornya terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian mana bagian mainnya? Bagian main ya ini. Nah, kita pertama, nah ini bagian main, void main. Nah, ini itu bagian main atau bagian inti dari si halamannya tentunya. Jadi setiap main itu ya dimulai dengan main, void main. Nah, itu bagian main. Lalu mana bagian widget? Nah, ini ada widget. Nah, widget. Jadi si widget ini bisa terdiri banyak ya. Dari satu halaman itu bisa terdiri banyak widget. Tapi kalau main itu hanya satu karena main itu tidak bisa dibuat dua atau lebih ya, hanya satu saja. Kecuali kalau widget itu bisa ditambahkan tergantung dari kebutuhan seperti itu. Misalkan butuh berapa widget itu menyesuaikan dari seberapa banyak apa yang ingin ditambahkan seperti itu, fitur-fitur atau segala macamnya seperti itu. Nah, itu untuk bagian dari struktur si Dart-nya seperti itu. Oke, kita kembali ke dokumentasi. Nah, ini dia. eh Nah, ini tadi ya sesuai yang saya jelaskan. Ini bagian import yang ada tulisan importnya. Kemudian bagian main itu yang mana? Ya, ini sudah jelas ada tulisan main. Nah, itu ini sebenarnya bisa dirubah ya, teman-teman. Cuman karena si main ini hanya bisa satu, kita ya tuliskan dengan cara main saja. Main itu utama gitu, inti main. Makanya disebut main kan. Jadi dari artinya saja gitu. Jadi saran saya tidak usah diubah-ubah, main ini ya cukup main saja. Karena supaya kita tahu bahwa ini adalah oh ini tuh bagian utama, bagian intinya, pembungkus intinya gitu. Badan intinya. Nah, itu void main. Nah, itu bagian mainnya. Kemudian bagian widget ya ada di dalamnya seperti itu ya. Nah, ini widgetnya gitu. Yang maksudnya yang eh ditambahkan di dalam halaman-halaman itu loh. Isi-isinya itu ada di dalam widgetnya nantinya gitu seperti itu. Jadi kita membuat main terlebih dahulu, kemudian kita membuat kelasnya. Jadi nanti kita akan menjalankan kelasnya itu tetap saja di main ya teman-teman. Jadi kita panggil kelasnya di main. Misalkan di sini ada satu kelas namanya homepage misalkan. Ya, kelas homepage kan di sini. Nah, kemudian isinya ini. Nah, ada membuild, ada apa di sini, ada misalkan ada title, ada teks, aplikasi Flutter petani kode. Nah, ini dijalankan di mainnya, run up homepage kelas. Jadi kelas si homepage ini dijalankan di mainnya seperti itu. Jadi bagian main ini penting, sama halnya dengan widget juga penting ya, karena ya kita membuat bagian-bagiannya itu di widgetnya gitu seperti itu. Nah, ini bagian import adalah tempat kita mendeklarasikan atau mengimpor library yang dibutuhkan pada aplikasi. Kemudian dua bagian main adalah fungsi utama dari aplikasi yang akan menjadi entry point. Nah, itu poin utama lah, poin masuk. Jadi untuk eh, memanggil semua data yang ada di widget seperti itu. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat aplikasi dibuka. Jadi yang pertama kali muncul itu ya nanti yang dari bagian mainnya, tergantung yang dijalankan dari bagian mainnya seperti itu. Kemudian bagian widget adalah tempat kita membuat widget aplikasi. Aplikasi Flutter sebenarnya terdiri dari susunan widget, jadi widget-widget banyak gitu. Semakin kompleks aplikasinya, semakin banyak pula widgetnya. Seperti itu aja sih simpelnya. Widget bisa kita bilang elemen-elemen seperti tombol, teks, layout, image, dan sebagainya. Seperti itu. Sebuah widget dapat berisi widget. Jadi eh, widget nih itu di dalamnya bisa ada widget lagi gitu.
Oke, nah kan tadi kan di sini ada void main, kemudian menjalankan run app homepage. Nah di sini homepage itu kan adalah kelasnya kan. Nah jadi akan tampilkan seperti ini aplikasi Flutter. Oke kita lihat di sini aja nih yang nah kita punya. Nah di sini kan ada kelas yang namanya itu apa? Si main ini menjalankan my app kan. Jadi di sini yang dipanggil kelas my app. Nah jadi yang dibuat di sini kelas my app kemudian dipanggil di main. Maka yang jalankan si widget my app gitu, kelas my app. Misalkan kita mau rubah, kita tinggal rubah di widgetnya. Mana widgetnya? Cari. Nah, ini kan widgetnya nih, widget. Nah, oke kita cari mana teksnya. Nah, ini dia. Nah, ini kan teksnya misalkan kita merubah eh selamat datang di aplikasi saya misalkan save. Oh, kita run without debugging aja biar bisa live review ya. Oh iya teman-teman, saran saya jika teman-teman ingin membuat emulator yang live review atau ketika teman-teman save itu otomatis berubah, silakan teman-teman run without debugging ya. Masuk ke bagian sini, klik ini, kemudian run without debugging. Maka nanti akan launching lagi kembali, refresh, tapi ya nanti ketika kita setelah itu membuat sebuah project kemudian kita men-save-nya, maka akan merubah secara otomatis. Kita tidak perlu apa namanya? Pelataran lagi gitu. Atau teman-teman bisa juga sih hot reload dengan cara mengklik shift plus R gitu. Nanti maka akan hot reload seperti itu. Nah, di sini jalankan lagi ya. Sabar, sini sedang download lagi, sedang launching lagi. Oke. Saya pause dulu sampai eh, tampilannya muncul. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah berubah ya tampilannya. Nah, di sini kita kan tadi oke, kita minimize dulu. Oke, ini selang aja. Munculin lagi. Nah, kita lihat. Kita kan tadi merubah ini ya, title-nya, teksnya. Selamat datang di aplikasi saya. Maka muncul di sini berubah. Kita merubah lagi aplikasi Flutter. Save. Save. Oh, kenapa ini belum berubah otomatis? Kita coba hot reload. Hmm, double console. Nah, oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Dasar mengenai Flutter. Sebelumnya kan kita sudah tuh apa Dart, tentang Dart. Ini tentang Flutter. Mungkin ini saja dulu video tentang mengenai dasar dalam project Flutter ya, dan persiapan sebelum memulai project Flutter. Dan penjelasan apa saja isi dari eh, filenya gitu, dan apa saja dari fungsi dari folder-folder yang terinstall secara default ini, seperti itu. Oke, mungkin untuk next kita akan coba bahas tutorial tutorial lebih lanjut tentang Flutter itu sendiri, dan lebih lanjut tentang widget dan lainnya, mungkin tentang class atau apapun itu. Oke, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.